don't like being alone. I feel so stuck. ओवर रिएक्ट मत करो यार. जब हम छोटे थे टी और मेरी लाइफ Guys, this is my fiance Zain. Gehrayan 2022 adalah film yang menceritakan tentang kisah Alisa yang hubungannya selama 6 tahun dengan Karan telah menjadi monoton. Karirnya mengalami banyak hambatan dan dia mulai menerima kenyataannya. Kemudian hidupnya dirampas oleh kedatangan sepupunya, Tia dan tunangannya, Zain, yang mana Alisa dan Zain pernah menjalani hubungan, dan mereka diam-diam berselingkuh di belakang sepupunya. Alisa, seorang instruktur yoga, sedang mengerjakan sebuah aplikasi dan mengalami kesulitan menemukan investor sementara juga berurusan dengan pacar penulisnya yang menganggur, Karan yang dengannya dia merasa tercekik. चलो कोई बात नहीं. कहाँ नहीं नीचे यार कितनी बार बोला है मैं करती हूँ. Dia juga menderita kecemasan karena kematian ibunya yang bunuh diri ketika Alisa masih muda. Ketika Alisa masih muda dia dekat dengan sepupunya Tia dan tinggal dekat dengannya di Mumbai tetapi kemudian ayah Alisa memindahkan keluarga mereka ke Nasik. Alisa percaya bahwa perpindahan mereka ke Nasik mempengaruhi ibunya karena dia merasa tercekik di sana dan bunuh diri. Just accept it. Alisa yang sekarang sudah dewasa, memiliki hubungan yang rusak dengan ayahnya karena dia menyalahkan ayahnya atas kematian ibunya. Office में काम कर रही थी. I was a mother to you. And I wish you were a good father. Sepupu Alisa, Tia, yang juga dekat dengan Karan, mengajak keduanya ke rumah pantai Alibauk mereka. Alisa dan Karan bertemu Zain, tunangan Tia. Zain awalnya bekerja sebagai asisten ayah Tia tetapi sekarang memiliki firma sendiri dan mengerjakan proyek besar. Zain dan Alisa dengan cepat terikat karena masa lalu mereka yang traumatis dan dia mulai menggodanya. Mereka terus menggoda satu sama lain bahkan setelah perjalanan dan Alisa mencium Zain selama pertemuan. Namun pada malam yang sama, Tia yang akan pergi kelas selama 2 minggu datang menemui Karan dan Alisa bersama Zain. Alisa mengetahui dari Tia bahwa dia telah membaca draft novel Karan sementara Karan tidak membiarkan Alisa membacanya. Alisa dan Karan berdebat dan dia pergi untuk mengantar Tia ke bandara sementara Zain kembali ke apartemen Alisa di mana mereka terhubung dan memulai perselingkuhan. Saat berada di kapal pesiar Zain dan Alisa membantu pasangan tua yang terjebak di laut dan memperkenalkan diri. Wanita tua itu memberitahu mereka bahwa dia juga memiliki seorang putri bernama Alisa. Perusahaan Zain juga berinvestasi dalam aplikasi Alisa dan mereka mulai mengembangkan perasaan satu sama lain. Namun, selama pesta ulang tahun kejutan Alisa yang diselenggarakan oleh Karan, dia melamarnya dan dia menerimanya. Alisa mengakhiri segalanya dengan Zain, mengembalikan investasinya dan fokus pada kehidupan barunya dengan Karan. Kemudian dia mengetahui Karan berbohong padanya tentang bukunya yang ditolak oleh penerbit. Marah dan terluka, Alisa mengakhiri pertunangan mereka. Zain menjangkau Alisa dan mengatakan padanya bahwa dia ingin bersamanya dan akan segera mengakhiri hubungan dengan Tia. Alisa setuju dan mereka melanjutkan perselingkuhan mereka. Perusahaan Zain berinvestasi dalam aplikasi Alisa dan memberinya studio yoga baru. Zain memutuskan untuk mengembalikan investasi Tia. Namun, salah satu investor Zain ditangkap polisi dalam kasus pencucian uang dan perusahaan Zain sedang diselidiki. Manajer Zain, Jitesh, menyarankan dia untuk mengambil uang dari Tia karena mereka tidak punya pilihan lagi. Tia setuju untuk menggadaikan rumah pantai Alibauk. Alisa di sisi lain tahu dia hamil. Zain meyakinkan dia untuk membatalkan. Alisa mulai merasa jauh dengan Zain sementara Tia mulai curiga Zain berselingkuh. Studio yoga Alisa ditutup oleh petugas dan dia menerobos masuk ke kantor Zain untuk berbicara dengannya di mana Jites menyimpulkan bahwa Zain dan Alisa berselingkuh. Untuk meyakinkan Tia untuk menggadaikan rumah pantai, Zain membawanya ke Alibauk di mana Tia menuduhnya berselingkuh tapi Zain mampu meyakinkannya dan dia setuju untuk menandatangani surat-surat itu. Alisa bertemu Karan secara tidak sengaja yang mengungkapkan kepadanya bahwa Tia membantu Zain karena perusahaannya berurusan dengan masalah keuangan dan keduanya berada di Alibauk.
Alisa yang marah, muncul di rumah Zain dan menuduhnya menggunakan dia dan memberinya ultimatum untuk mengungkapkan kebenaran kepada Tia malam ini atau dia akan melakukannya. What is wrong with you? Zain bertemu dengan Jitesh yang meyakinkan dia untuk membunuh Alisa untuk menyelamatkan perusahaan. Zain memanggil Alisa ke kapal pesiarnya dan berbohong padanya bahwa dia mengakhiri hubungan dengan Tia. Alisa tidak sengaja melihat pesan di laptop Zain dan melihat Zain mencampur tablet di minumannya. Alisa memberitahu Zain bahwa dia ingin kembali. Zain mencoba mendorong Alisa ke laut tetapi tanpa sengaja tersandung dan tenggelam. Alisa yang ketakutan mampu mengemudikan kapal pesiar ke pantai dan bergegas pulang. Keesokan harinya, tubuh Zain ditemukan dan Alisa bersama Karan tinggal bersama Tia. Jitesh yang tahu tentang rencana Zain mengancam Alisa untuk mendapatkan surat-surat Ali Bauk atau dia akan mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang. Alisa melakukannya dan Jitesh mampu menutupi kematian Zain sebagai bunuh diri dan memberitahu Alisa untuk membawa rahasia ini bersamanya ke kuburan. Ayah Alisa yang datang mengunjungi Alisa telah melihat Zain meninggalkan apartemen Alisa pada hari dia meninggal dan menanyakan Alisa tentang hal itu tetapi dia mengabaikannya. Tia kemudian mengungkapkan kepada Alisa bahwa rumah pantai Ali Bauk atas nama Alisa karena Alisa adalah putri tidak sah dari ayah Tia. Tia mengungkapkan bahwa ibu Alisa dan ayah Tia berselingkuh dan semua orang tahu tentang itu kecuali Alisa. Alisa terluka setelah mengetahui hal ini dan meminta maaf kepada ayahnya karena selalu menyalahkannya atas kematian ibunya. Dia juga mengungkapkan kepadanya kebenaran tentang Zain dan menangis tentang menjadi seperti ibunya. Ayahnya meyakinkannya bahwa dia bisa mulai lagi dan keduanya setuju untuk memperbaiki hubungan mereka. 2 tahun kemudian, Alisa memiliki hubungan yang jauh lebih baik dengan ayahnya dan menyuruhnya pindah ke Mumbai bersamanya. Alisa menghadiri pesta pertunangan Karan di mana dia bertemu Tia. Alisa meminta maaf kepada Tia karena tidak berhubungan. Ia bertanya-tanya apakah mengungkapkan kebenaran kepada Alisa itu benar tetapi Alisa meyakinkannya bahwa dia tidak akan pernah memiliki hubungan yang baik dengan ayahnya jika bukan karena Tia yang mengungkapkan kebenaran. Juga menjadi jelas bahwa Alisa belum mengungkapkan kebenaran Zain kepada Tia. Tia dan Alisa setuju untuk memulai kembali dan memperbaiki hubungan mereka. Namun, Karan memperkenalkan mereka kepada nenek tunangannya yang langsung mengenali Alisa. Dia adalah wanita yang sama yang Zain dan Alisa bantu. Film ini memiliki akhir yang terbuka. Apakah wanita tua itu akan mengungkapkan perselingkuhan Alisa dan Zain atau tidak? Sekian dari film ini, sampai ketemu di review film berikutnya.